Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Gusti Allah paling rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan bahas tentang keris dapur Naga Siluman. Nah, seperti apa kita bahas? Pertama, kita pasti ingat dulu ketika pemerintah Hindia Belanda mengembalikan keris Pangeran Diponegoro yang berdapur Naga Siluman. Nah, perlu kita ketahui, ini hanya salah satu dari beberapa keris yang direbut dari pembobolan penyerangan pihak Belanda ke kediaman Pangeran Diponegoro. Nah, itu hanya salah satu saja, karena keris beliau salah satunya ada Naga Siluman, dan yang sering dibawa beliau bukan hanya itu. Nah, kita bahas ya keris Naga Siluman. Nah, Naga Siluman ini adalah keris dengan ukiran naga yang berluk 13 dari pangkal sampai ujung. Nah, lalu apa bedanya dengan keris berdapur Nogososro? Nah, dapur Nogososro sendiri biasanya berluk 11. Wallahu a'lam, monggo ada yang berpendapat demikian, ada yang berpendapat lain, monggo. Nah, ada yang mengatakan Naga Siluman ini adalah keris dengan luk 13, tetapi hanya sebatas kepala sampai badan, tidak sampai ujung. Nah, monggo. Nah, yang terjadi di keris dari Kanjeng Kiai Naga Siluman yang ada dikembalikan oleh pihak Belanda, milik dari Pangeran Diponegoro ini adalah berluk 13, dari pangkal sampai ujung ada ukiran naga, Sinerasa dan Kinata. Nah, ini yang terjadi. Nah, benar atau tidak, monggo. Saya akan membahas dari segi perlambangnya saja dan arti dan kerotoboso dari keris Kanjeng Kiai Naga Siluman. Nah, kita bahas Pertama, Naga Siluman ini adalah keris dengan perlambang Naga. Naga ini adalah pusaka dengan lambang hewan besar, melata besar dengan kekuatan yang luar biasa. Hewan kayangan, bukan hewan dari bumi, dan melambangkan kekuatan yang sangat besar. Siluman ini sebenarnya bukan siluman ataupun makhluk goib mitologi, itu bukan. Siluman itu berasal dari kerotoboso Seh lan Loman. Seh Loman, Seh itu moho asih, Loman itu pemberi, maha pemberi. Makanya dikatakan Seh Loman itu adalah moho asih lan moho pemberi, jadi maha pemberi. Loman itu memberi. Jadi diharapkan orang yang memiliki keris ini nantinya adalah Seh lan Loman, jadi pengasih pengayom bagi kawulonya, umatnya, bagi bawahannya, dan Loman memberikan sesuatu yang bermanfaat dan asih pada bawahannya. Nah, makanya Naga Siluman. Dan keris dapur ini adalah keris ageman yang sifatnya dahulu adalah tayuan, simbol doa bahwa nanti siapa yang menjadi pemimpin akan menjadi asih lan Loman. Dia akan memiliki kekuatan besar, kekuatan yang luar biasa untuk memimpin umat dan kaumnya, dan akan disegani, karena biasanya yang memiliki keris ini biasanya adalah berwibawa, kinayung, dilimpahi keselamatan, bondo donyo, dan semua yang ada tentang harta tahta dan kedudukan, kaderajatan, semua ada di keris dapur Naga ini. Dan nantinya orang yang memegang pusaka ini tentu akan disegani dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Keris ini masuk dalam jenis ageman dan tayuan, jadi bukan digunakan untuk perang, karena biasanya orang yang memegang keris ini dulu adalah pembesar, minimal punggawa kerajaan ataupun punggawa pegawai projo yang memiliki jabatan, dan pasti banyak sinerasanya, jadi kinata emas murni, jadi berukiran naga dengan bertahtakan emas, dan ada batu permatanya jika tingkatannya sudah tinggi. Nah, itu yang terjadi. Terus yang kedua, kenapa
orang itu zaman dahulu banyak yang memiliki keris dapur Naga ini. Nah, tentu saja Naga ini sebenarnya bukan wahyu yang diberikan kepada seseorang yang diharapkan oleh sang empu kepada pemesan keris ini bisa menjadi pengayom bagi kawulonya. Selain mendapatkan kinayom dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pangeran Agara Jagat juga menjadi pengayom bagi umatnya. Nah, yang terjadi seperti itu. Nah, makanya jarang keris Naga ini dipakai perang. Dalam sejarahnya, Kanjeng Kyai Nagasastra dan Kanjeng Kyai Naga Siluman. Nah, sekali lagi ini jadi polemik ya. Sebenarnya dapur dan jejuluk itu berbeda. Dapur ini sendiri adalah berdasarkan rincian, jejuluk itu adalah nama yang diberikan karena sifat dan karakternya. Nah, kenapa saya sering memberikan nama Kanjeng Kyai? Karena banyak pusaka yang berkelas dan masih dalam terah pemiliknya adalah kerajaan dengan nilai esoterik tinggi dan luar biasa dari segi wibawa dan kedudukannya. Nah, terus ada beberapa lagi terah-terah yang lebih di bawahnya, tetapi juga tidak ada masalah. Nah, terus bagaimana menyikapi pusaka yang dulu disinyalir adalah milik Pangeran Diponegoro? Nah, sebenarnya bukti-bukti sejarah yang sudah ada zaman dahulu waktu penyerangan di kediaman Pangeran Diponegoro, banyak benda pusaka yang diambil dibawa ke Belanda sebagai bukti bahwa Pangeran Diponegoro sudah ditaklukkan atau diserang oleh Belanda. Nah, salah satunya dengan membawa beberapa artefak ataupun benda pusaka yang ada di kediaman yang sudah diserang. Tidak hanya di Jawa, zaman dahulu ketika penyerangan Belanda mengalahkan tentara Jepang, banyak sekali tentara dari Belanda membawa pulang katana ya, dan dibawa pulang untuk oleh-oleh souvenir bahwa saya sudah mengalahkan ya, seperti itu dibawa. Tidak ada masalah karena memang untuk bukti bahwa zaman dahulu tidak ada dokumentasi, adanya adalah bukti. Bahkan zaman dahulu jika pernah mengalahkan sesuatu, mereka memenggal kepala orang yang dikalahkan sebagai bukti, ini loh saya sudah mengalahkan. Nah, seperti itu. Tetapi untuk bukti otentik bahwa penyerangan dilakukan, maka dibawalah beberapa benda artefak ataupun dokumen-dokumen yang dari beliau yang bersangkutan yang ditaklukkan itu. Nah, yang terjadi seperti itu. Nah, perkara ini dikembalikan atau tidak, ini adalah sebagai pengikat sejarah saja, bahwa untuk kembalikan nama baik antara Belanda dan Indonesia maka dikembalikan. Nah, keris ini zaman dulu sudah menjadi identik bahwa menjadi harta pusaka, senjata yang memiliki makna luar biasa. Makanya orang zaman dulu ngeman-eman ketika punya pusaka seperti ini, maka pusaka ini tidak dipakai untuk perang, dipakai disemayamkan di gudang pusaka, diuri-uri, dianggap ini benda berharga. Memang ada simbolnya dan difungsikan sebagai tayuan karena tidak dipakai untuk perang dan diambil nilai spiritualnya untuk memegang suatu pemerintahan. Nah, itu yang terjadi. Nah, perkoro nanti ini asli atau tidak, seberapa hebat kekuatannya, bagaimana cara menggunakannya, kita bahas lain kali. Dan semoga dengan adanya pengetahuan ini kita paham bahwa Naga Siluman ini bukan hanya keris dengan ukiran naga, tetapi ada nilai yang terhubung di situ, yaitu Siluman, Sih lan Loman. Ya, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.